Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Rusmawati dengan NPM 24710007. Prodi Manajemen dengan tugas Ekonomi Manajerial dengan dosen pemampu Dr. E. Febrianto SEMM. Untuk mencapai produktivitas dan efisiensi tinggi dalam proses produksi, prinsip ilmiah dalam memilih kombinasi input dan output harus melibatkan analisis yang mendalam dan penerapan beberapa konsep ekonomi dan teknik produksi. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam menentukan kombinasi penggunaan input yang dapat menghasilkan output yang optimal. 1. Pemahaman input dan output. Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Output hasil akhir dari proses produksi yang diinginkan berupa barang dan jasa. Produktivitas mengukur efisiensi dalam menghasilkan output dari input. Biasanya dihitung dengan rumus produktivitas sama dengan output dibagi input. Efisiensi berhubungan dengan seberapa baik input digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan tanpa pemborosan. 2. Memahami fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Ini menggunakan seberapa banyak output dapat menghasilkan dari kombinasi tertentu dari input. Fungsi produksi dapat berupa Q sama dengan F dikali L dikali K dikali T, di mana Q adalah output, L adalah tenaga kerja, K adalah modal, T adalah teknologi atau faktor lain yang mempengaruhi produksi. 3. Hukum perubahan hasil yang menurun atau diminishing return. Salah satu prinsip penting dalam produksi adalah hukum hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return, yang menyatakan bahwa ketika satu faktor input ditambah sementara faktor lainnya tetap, maka suatu titik tambahan output yang dihasilkan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, penting untuk menemukan kombinasi input yang tidak hanya mencakup tambahan satu faktor saja, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan seluruh faktor. 4. Memilih kombinasi input yang optimal. Untuk memilih kombinasi input yang tepat agar produktivitas tinggi dan efisien tercapai, pertimbangan hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya input dan return adalah kombinasi input harus disesuaikan dengan biaya yang tersedia dan return marginal dari setiap input. Input dengan biaya lebih rendah tetapi menghasilkan output yang lebih besar harus diprioritaskan. 2. Produktivitas marginal. Tentukan produktivitas marginal setiap input, yaitu perubahan output yang dihasilkan akibat perubahan satu unit input tambahan. Idealnya, Anda harus ingin membandingkan rasio produktivitas marginal terhadap biaya setiap input. Jika rasio produktivitas marginal lebih tinggi dibandingkan biaya input, maka input terbesar lebih efisien. Selanjutnya, skala ekonomi. Dalam produktivitas dalam jumlah besar seringkali terjadi ekonomi skala, yang berarti biaya per unit output menurun sering dengan meningkatkan skala produksi. Oleh karena itu, kombinasi input yang optimal seringkali melibatkan pengaturan skala produksi yang tepat. Selanjutnya, keseimbangan antara input. Menemukan keseimbangan antara input atau kunci. Terlalu banyak atau terlalu sedikit dari satu jenis input dapat mengurangi efisiensi. Misalnya, terlalu banyak tenaga kerja tanpa dukungan teknologi yang memadai mungkin tidak akan meningkatkan produktivitas secara signifikan. 5. Penggunaan teknologi dan inovasi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mengubah rasio input-output secara signifikan, misalnya otomatisasi proses produksi untuk menggantikan tenaga kerja manual.
2. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan rantai pasokan dan mengurangi pemborosan. Inovasi dalam metode produksi, meskipun sering membutuhkan biaya awal yang lebih besar, dapat meningkatkan efisiensi dalam jangka waktu panjang. 6. Optimalisasi input melalui analisis lain. Dalam praktek tersebut, banyak perusahaan menggunakan alat analisis seperti analisis titik impas atau break-even analysis untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Analisis biaya efektivitas untuk menentukan kombinasi input yang menghasilkan output dengan biaya rendah. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memetakan hubungan antara biaya input-output sehingga dapat memilih kombinasi memaksimalkan produktivitas yang efisien. Selanjutnya, perhitungan dan evaluasi. Melakukan evaluasi dan perhitungan secara berkala juga penting untuk menjaga efisiensi produktivitas secara tinggi. Ini bisa dilakukan dengan menghitung rasio produktivitas total faktor atau TFP dikurangi total faktor produksi. Nilai produktivitas seluruh faktor produktivitas secara bersamaan. Faktor per unit. Kesimpulan, untuk mencapai produktivitas yang efisien tinggi, memilih kombinasi input harus berdasarkan analisis yang cermat terhadap biaya, produktivitas marginal, teknologi, dan faktor-faktor lain. Menggunakan pendekatan ilmiah yang melibatkan data dan metode analisis seperti analisis titik impas, analisis biaya efektivitas, serta mengoptimalkan teknologi dan skala produksi akan membantu mencapai output yang optimal dengan menggunakan input yang efisien.